Oke, saya mohon izin off cam. Baik. Nah, penerapan integral lipat 2. Yang akan kita pelajari hari ini adalah penggunaan integral lipat 2 untuk menghitung volume benda padat, kemudian untuk menghitung massa, pusat massa, dan momen inersia dari sebuah lamina. Lamina itu plat tipis gitu ya, lempeng tipis sehingga kenapa dikatakan tipis? Karena kita tidak menghitung ketebalan lempengnya. Jadi kita menghitungnya tuh luas permukaannya. Jadi maka kita menganggap lamina itu sangat tipis gitu ya. Kemudian luas permukaan sebuah benda ruang. Kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama, bagaimana menghitung volume benda padat dengan menggunakan integral lipat 2. Jadi permukaan sebuah bidang yang kita kenali atau yang selama ini kita gunakan itu adalah sebuah fungsi dengan variabel lebih dari satu ya. Selama ini kita menggunakan dua variabel bebas, artinya ada satu variabel sebagai variabel tak bebasnya. Jadi Z gitu ya, Z kemudian sama dengan fungsi dengan variabel X dan Y. Kemudian ada R yang merupakan daerah yang terletak pada bidang X, O, Y, berarti di bawah tuh tidak punya tinggi ya, jadi bidangnya itu tidur di bidang X, O, Y, yang diberikan atau juga bisa merupakan proyeksi dari permukaan fungsi Z. Jadi kalau misalnya fungsi Z-nya itu ke permukaan, terus kemudian dia membayang ke bawah gitu ya, jadi proyeksinya itu juga bisa dipakai sebagai ruang bidang yang dipakai sebagai batas-batas integral lipat 2. Nah, jadi kalau kita punya permukaan Z seperti itu, maka volume benda ruang yang dibatasi oleh bagian atasnya adalah permukaan Z atau fungsi Z itu, dan bagian bawahnya adalah R, maka kita bisa menghitung volumenya dengan integral lipat 2 seperti ini. Jadi integral dari fungsi Z atau F yang variabelnya X tadi pada bidang A. Gitu ya. Jadi sama kayak yang selama ini di pertemuan 1-2 yang kita coba hitung integral lipat 2 itu adalah volume dari benda padat. Ya. Nah, kita coba lihat contohnya seperti ini. Misalnya, kita diminta untuk menghitung volume bangun ruang yang terletak pada oktan pertama yang dibatasi oleh bidang 2X plus 3Y plus Z min 6. Nah, gambarnya seperti ini. Kok gambarnya bisa seperti itu, Bu? Gitu ya. Jadi kalau ini adalah volume benda ruang, ini linear nih. Kalau kita melihat bentuk setiap variabel di dalam fungsi ini tuh nggak ada pangkat 2-nya. Semuanya pangkat 1, artinya dia linear. Berarti ini bidang-bidang yang lurus nih pada eh, apa namanya pada sumbu kartesius gitu ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal mencari Jadi sekarang titik potong, kaget saya, titik potong permukaan itu terhadap sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y-nya gitu. Nah, jadi bagaimana cara mencari titik potongnya? Kalau kita coba gambarkan ya, kita coba visualisasikan. Ini bayangnya misalnya belum ada nih. Jadi kan kita harus mencari titik potong di sini tuh berapa, berapa, ini berapa, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan nanti kita coba cari bareng-bareng. Eh, garis X itu kan yang di depan, sumbu X yang eh, ke depan dan ke belakang. Depan itu positif, belakang itu negatif. Kemudian sumbu Y-nya itu yang kanan kiri, ke kanan positif, ke kiri sana itu negatif. Kemudian sumbu Z itu adalah atas positif, bawah negatif gitu ya. Nah, sekarang kita nyari titik potong dengan sumbu X berapa, titik potong dengan sumbu Z berapa, titik potong dengan sumbu Y berapa. Oke, ini saya gambar, kita bawa dulu ke sini ya, nanti kita coba kerjakan bersama-sama di sini. Oke, kita saya copy soalnya dulu. Oke, Mas.
Bentar, ini saya copy soalnya ya. Nah, jadi kita akan menghitung, mencari dulu titik potong dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi caranya begini. Titik potong dengan sumbu X yang ke depan, itu kalau sebuah benda itu, sebuah titik ya, bangun itu dia motong atau berada di sumbu X, maka kan ini Y-nya 0 nih, karena dia lurus ini, sepanjang garis ini kan nilai Y-nya 0. Nilai Z-nya juga 0, gitu ya. Jadi, kalau kita mencari titik yang memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0, dan Z juga sama dengan 0. Nah, jadi kalau begitu, eh, fungsi ini, sekarang ini X-nya kita kalikan 0, kemudian, sorry, Y-nya kita masukkan 0, Z-nya juga 0, maka kita punya 2X, ini kan 0 semua ya. Lalu 6-nya kan kita pindah ruas ke kanan tuh. Atau gini dulu deh. 2X min 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Nah, gitu ya. Kita punya X-nya 3. Oke. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y berarti sumbu yang lain itu 0. Jadi itu dia motong di sini. Maka kalau sebuah titik itu berada di sumbu Y, kan berarti nilai X-nya 0 nih. Karena dia tidak ke depan, tidak ke belakang. Dia pasti sumbu ya. X-nya 0, Y-nya juga sama. Dia tidak ke atas, tidak ke bawah. Dia di sini di garis. Berarti Z-nya juga 0. Maka kita masukkan X-nya 0, kemudian Z-nya 0. Berarti ini kalau kita hitung, yang tersisa adalah 3Y sama dengan 6. Atau 3 min Y gitu ya. 3 min Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 2. Nah, gitu ya. Ini kita kasih warna merah lagi. Sekarang titik potong dengan sumbu Z. Maka X-nya 0, Y-nya 0. Jadi kalau ini kita masukkan, ini kita masukkan X-nya 0, lalu Y-nya juga 0. Maka ini kalau kita hitung, yang tersisa adalah Z min 6 sama dengan 0. Jadi Z sama dengan 0. 6. Nah, jadi kemudian kita gambarkan, titik 3,0,0, kemudian 0,2,0, dan Z 0,0,6. Jadi gambarnya begini. Ini sketsa
gambarnya. Nah, kayak gini. Oke ya. Jadi Z-nya 6 di sini, kemudian X-nya 3, Y-nya 0. Jadi kita akan menghitung volume dari eh, limas ya. Volume dari limas, yaitu kan kita kalau menghitung volume itu adalah persamaan permukaan, itu adalah ini, persamaan permukaannya. Kemudian luas alasnya itu ini. Luas alasnya adalah segitiga X sampai melalui 0,0, kemudian di sini titiknya. Kalau ini bidang di ruang dimensi 2 ya, berarti X-nya 3,0 dan Y-nya 0,2. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini dengan luas alas, jadi nanti kita mencari integralnya itu, saya tulis begini, sehingga volume benda padat yang berbentuk limas di atas adalah integral lengkap. Gini ya. Kemudian fungsi volumenya itu yang ini, ya kan ini di oktan pertama jadi di sini ya. Kemudian di sini nih. Nah, tapi kita perlu mengetahui alasnya dulu ya. Jadi ini fungsinya Z di mana ini nanti dA gitu ya. Nah, maka kita cari D dA-nya itu batas-batasnya bagaimana? Ini saya ganti dengan integral yang sini maksudnya. Ini R. Nah, nah, kita diketahui fungsi ini, sorry, maaf, fungsinya ini. Maka ini kita keluarkan Z-nya. Ini ya. Karena yang diintegral di sini nanti Z ya. Jadi ini, hmm, maka sekarang ini Z-nya kita keluarkan. Z sama dengan, ini pindah ke ruas kanan semua, 6 min 2X min 2Y. Gitu ya. Ini nanti Fx-nya. Nah, sekarang kan kita tinggal menghitung batas-batasnya. Sekarang kemudian kita tentukan batas-batasnya. Di mana bidang eh, pada XOY itu kan berbentuk, saya gambarkan di sini dulu ya. Nanti saya hapus. Itu bidangnya kan bentuk begini nih. Saya pakai sini. Bayangkan di sini ya. Ini sekarang kalau dalam ruang bidang ruang dimensi 2, sumbu X-nya kan yang mendatar. Kemudian sumbu Y-nya kan yang atas bawah ya. Nah, ini kan berarti 0, X-nya 3, berarti di sini nih. Ini 3, lalu Y-nya 2.
Sini, gitu kan? Nah, alasnya kan sebetulnya berbentuk seperti ini nih, gitu kan? Nah, sekarang kita menentukan nih, X-nya dari berapa sampai berapa, Y-nya dari berapa sampai berapa, gitu. Nah, X-nya, kalau kita pakai X-nya mulai dari 0 sampai 3, maka Y-nya dari 0 sampai nggak boleh 2. Kalau 2 masih ingat, berarti dia bentuknya persegi panjang. Jadi, Y-nya dari 0 sampai ke atasnya itu mengikuti bentuk persamaan garis ini. Gitu. Jadi, kita harus mencari persamaan garis. Atau boleh juga, kalau kita buat yang tetap itu Y-nya mulai dari 0 sampai 2, maka X-nya bentuknya kan begini. Dari 0 sampai persamaan gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah persamaan garis ini berapa kan gitu ya. Jadi ini saya kopikan ke sini. Jika batas X-nya mulai dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 3 gitu ya. Maka batas Y-nya adalah mulai dari 0, Y sama dengan 0 hingga persamaan garis yang melalui titik. Di sini titiknya adalah 3,0 dan yang satunya di sini adalah 0,2. Nah, sekarang kita cari persamaan garisnya. Kita gunakan eh, samaan garis yang klasik ya. Ini Y dikurangi Y1. Di sini Y2 min Y1. Dibagi Y2 min Y1. Nah, sama dengan X, gantian yang ini ya X. X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, yang salah satu dianggap sebagai titik pertama, salah satu dianggap titik kedua, sembarang dibolak-balik boleh. Kalau yang warna merah saya anggap titik pertama ya. Berarti ini X1-nya 3, Y1-nya 0, X2-nya 0, Y2-nya 2. Gitu ya. Jadi ini kita copy. Y1 sama dengan 0. Jadi ini Y min 0. Y2-nya 0. Sorry. Y1-nya 0. Kemudian Y2-nya 2. Di sini 0. Kemudian X1-nya 3. X2-nya 0. Ini 3. Gitu ya. Nah, berarti ini Y per 2. Kemudian ini X per min 3. Lalu kita kali silang. Ini berarti min 3Y sama dengan 2X. Enggak ya. Ini ada 3 ya. Nah, gitu ya. Berarti ini ya. Ini 2X min 6. Oke. Y-nya kita keluarkan berarti Y sama dengan
2x per min 3 ini plus 2 gitu ya, atau kita buat begini aja deh, ini 2x min 6 per min 3, atau supaya penyebutnya positif ya, jadi ini kita balik 6 min 2x per 3. Nah, jadi persamaan garis Y-nya itu adalah ini. Tuh. Nah, jadi batas integralnya nanti untuk X itu dari 0 sampai 3, sedangkan untuk Y dari 0 sampai persamaan ini. Nah, sekarang kita pasang integralnya. Nah, integral lipat 2-nya adalah, ini rumus volumenya ya, P sama dengan, ini X, mulai dari 0 sampai 3, ini ya. Kemudian batas Y-nya dari Y sama dengan 0 hingga Y-nya sama dengan ini 6 min 2x per 3. Nah, fungsinya fungsi Z tadi, fx ini. dy dx. Sudah, selanjutnya tinggal diintegral biasa. Sekarang kita integral yang bagian dalam dulu. Ini kita integral. Ini dx-nya keluar ya. Oke, sekarang bagian dalam kita integral dulu. Integralnya 6 terhadap Y adalah 6Y. Kemudian min 2x diintegral terhadap Y adalah 2xy. Kemudian min 2y diintegral terhadap Y adalah Y kuadrat. Gitu ya. Dari batasnya adalah ini, kalau sebenarnya saya ganti yang 2 nggak ada ya. Oke, balik. Nah, gini ya. Ini berarti 6, saya copy aja. Batas atasnya ini, batas bawahnya 0. Ya. Sekarang kita hitung dulu yang hasil integralnya.
Kita buat begini ya, ini untuk batas bawah, lalu eh, ini kalau Y-nya kita ganti 0 berarti 6Y. Sorry, 0 semua ya. Ini 0. Kalau ini berarti 6 kali ini, kemudian ya dikurangi 0 ya. Oke, ini berarti 2. Jadi ini hasilnya adalah 12 min 4x. Ya, karena 3 ini kita coret dengan sini jadi 2. Jadi 2 kita kalikan 6, 12. 2 kita kalikan min 4x. Kita integral terhadap dx. Jadi hasilnya V sama dengan 12x min 2x kuadrat. Gitu ya. Ini kita hitung pada X sama dengan 3 dan X sama dengan 0. 3, 0. Oke, maka hasilnya 36 dikurangi 2 kali 9. Sama dengan 18. Jadi volumenya adalah 18. Volume bangun ruang tersebut 18 satuan volume. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Di sini juga sudah ada penjelasannya. Oh ya, tapi tidak dihitung ya. Tapi ya hasil perhitungannya di sini. Silakan kalau ada yang ditanyakan untuk menghitung volume benda ruang. Jadi ini sama kayak pertemuan yang pertama. Jadi masalahnya hanya menghitung batas-batas X dan Y-nya. Tergantung bentuk alasnya. Gitu ya. Kalau integral yang fungsinya diintegral adalah bentuk volume, bentuk permukaan yang menaungi atasnya. Itu tidak ada? Oke, aman ya. Berarti bisa diterima. Oke, lalu yang kedua, penggunaan integral yang kedua adalah untuk menghitung pusat massa dan momen inersia dari sebuah lamina. Nah, pusat massa itu bisa kita hitung dengan menghitung momennya dulu. Jadi momen itu adalah hasil kali massa dengan jarak berarah dari suatu titik tertentu. Kalau massanya kita gunakan M sebagai variabel, maka dengan konsep yang sama, jika sebuah sistem itu mempunyai banyak massa, gitu ya. Jadi ada bidang lamina lempeng tipis yang setiap titiknya itu punya massa 1, massa 2, massa 3 gitu ya. Yang ditempatkan pada titik-titik koordinat yang berada pada bidang tersebut karena di dalam bidang kan titiknya banyak. Jadi ini ada banyak sekali massa. Maka momen total terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya itu diberikan dengan rumus seperti ini. M-nya itu momen ya. Kalau MX artinya momen total terhadap sumbu X. Kemudian MY itu berarti momen total terhadap sumbu Y. Jadi kita hitung momen total terhadap setiap sumbunya. Nah, momen total terhadap sumbu sumbu X, kita hitung perkalian massa masing-masing titik itu dikalikan Y-nya. Karena jaraknya kalau kita menghitung massa total, momen total terhadap sumbu X, maka jaraknya adalah antara Y1 dengan Y berikutnya. Jadi kita mengalihkan Y dengan masanya. Gitu ya. Jadi, tapi kalau untuk K-nya dari 1 sampai N. N itu jumlah titik yang berada di dalam lempeng lamina itu. Gitu ya. Nah, kalau momen total terhadap sumbu Y, maka kita mengalihkannya X kali massa. Gitu ya, rumusnya seperti ini. Sehingga pusat masanya itu kita hitung dengan membandingkan momen
total dengan massa. Jadi kalau pusat massa apa namanya? Kan kalau kita mencari pusat massa dari sebuah lempeng di mana di situ banyak banget titiknya, maka pusatnya adalah sebuah koordinat x, y gitu ya. Nah, posisi x-nya itu adalah momen total terhadap y dibagi masanya, kemudian posisi y-nya itu adalah momen total terhadap sumbu x dibagi masanya, gitu ya. Nah, kalau eh, apa namanya bidangnya itu segi empat, maka kita bisa menghitung pakai sigma. Tapi kalau itu sebuah bidang, kita bisa hitung dengan integral karena apa namanya sigma itu adalah sama dengan integral. Dia menggambarkan penjumlahan dari beberapa suku gitu ya, sama kayak integral. Jadi sekarang dengan menggunakan integral nanti kita akan hitung pusat masanya dan dari sebuah lamina. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, lamina atau plat tipis yang sangat tipis, sehingga ketebalannya tidak bisa dipandang sebagai komponen untuk menghitung gitu ya. Jadi ini tipis banget, eh, sehingga ini dihitung dalam ruang dimensi 2. Karena ketebalannya tidak berarti tipis banget. Jadi kalau ada tebalnya kan berarti kita menghitungnya dia sebagai benda ruang gitu. Nah karena ini sangat tipis, maka ini bisa dipandang sebagai bidang dalam ruang dimensi 2. Nah, lamina itu mencakup daerah S di bidang XY, di bagian alas ya, XY, berarti Z-nya 0 gitu maksudnya, dengan kerapatan, jadi ada kerapatannya. Nah, kerapatannya itu diwakili dengan simbol V gitu ya. Kerapatan itu adalah massa persatuan luas. Jadi kalau kita hitung massa lamina, kan kita perlu menghitung M-nya nih di sini. Jadi massa lamina itu kita hitung dari integral lipat 2 dari fungsi kerapatannya. Jadi nanti kerapatannya itu juga sebuah fungsi. Nah, kalau begitu, nanti pusat laminanya adalah momen total terhadap sumbu Y dibagi massa hasil perhitungan ini, itu akan menghasilkan posisi X-nya. Kemudian kalau Y-nya berarti momen total terhadap X dibagi massa ini. Gitu ya. Jadi ini untuk menghitung totalnya, momennya, lalu untuk menghitung masanya kita hitung begini. Oke, satu lagi ya sekalian, sedangkan momen inersia itu adalah perkalian massa dengan kuadrat jarak. Kalau momen itu adalah massa dikalikan jarak, sedangkan momen inersia adalah massa kali kuadrat jarak. Nah, dengan cara yang sama, kalau sebuah sistem itu terdiri dari n partikel pada sebuah bidang dengan massa 1 sampai n, ada M1, M2 sampai Mn, yang berjarak R1, R2 sampai Rn ya, maka momen inersianya juga kita hitung sebagai eh, berikut. M masanya kali R kuadrat, gitu ya. Nah, sehingga untuk lamina dengan kerapatan V yang mencakup daerah S tadi, kita bisa hitung momen inersia terhadap sumbu X-nya adalah integral dari fungsi kerapatan dikalikan Y kuadrat. Karena kalau kita menghitung momen inersia terhadap X, maka jarak yang dimaksud itu searah dengan sumbu Y. Jadi kita menghitung Y kuadrat. Kemudian sebaliknya, kalau kita menghitung momen inersia terhadap sumbu Y, maka kita hitung integral lipat 2 dari fungsi kerapatan dikalikan dengan X kuadrat. Nah, kalau momen inersia terhadap Z-nya bagaimana? Yaitu jumlah dari momen inersia terhadap X dan terhadap Y. Jadi boleh langsung dihitung momen inersia terhadap X-nya berapa, Y-nya berapa, terus dijumlahkan. Dan itu akan sama kalau kita hitung ini Y kuadrat ditambah X kuadrat dikalikan fungsi kerapatan. Jadi terserah. Boleh dihitung satu-satu. Kerapatan terhadap momen inersia terhadap X, kemudian momen inersia terhadap Y, lalu dijumlahkan untuk mendapatkan momen inersia terhadap Z. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat contoh 2. Pandang misalnya ada sebuah lamina dengan kerapatan XY, jadi fungsi kerapatannya adalah X kali Y, yang dibatasi dengan sumbu X, berarti di sini nih,
Kemudian garis X sama dengan 8. Garis X sama dengan 8 itu berarti ini. Ya, berapapun Y-nya, tapi X-nya 8 kan gitu ya. Jadi ini adalah garis X sama dengan 8. Ini alasnya ya. Nah, kemudian kurva Y-nya itu ini melengkung ini. Jadi ini bukan garis, tapi lengkungan. Karena fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Atau X kuadrat akar pangkat 3 gitu ya. Nah, berapakah massa totalnya? Berapakah momen inersia terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z? Oke, kita hitung massa totalnya. Massa totalnya itu kan berarti integral lipat 2 dari fungsi kerapatan. Jadi integral lipat 2 ini kita hitung untuk fungsi kerapatan yaitu XY dA. Nah, sekarang kan kita tinggal mencari batas X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau kita melihat begini, batas X-nya berarti dari 0 sampai 8. Boleh kita pakai 0 sampai 8. Lalu Y-nya itu yang berdiri begini ya, itu berarti dari 0 sampai batas atasnya itu adalah fungsi ini. Jadi setiap ke atas dia eh, sampai pada fungsi X pangkat 2 per 3. Sehingga kalau kita integral terhadap Y, batasnya adalah dari 0 sampai 2 per 3. 0 itu sini ya. Jadi pas di sumbu X. Nah, sini 0. Karena kita menghitung eh, sebuah lamina yang berada di X positif dan Y positif. Ini kuadran 1 ya, kalau kita bicara ruang. Kalau kita bicara, kuadran 1 itu kalau kita bicara bidang di sumbu XY. Jadi ini X positif, Y positif. Kemudian kita hitung aja nih. Jadi integralnya XY terhadap DY kan berarti setengah XY kuadrat. Jadi ini ya, setengah XY kuadrat. Kemudian kita masukkan Y-nya itu dari 0 sampai X pangkat 2 per 3. X-nya boleh dikeluarkan. Setengahnya juga boleh dikeluarkan karena yang akan kita ganti adalah Y-nya. Jadi setelah X dan setengah dikeluarkan, maka Y kuadratnya kita ganti dengan X pangkat 2 per 3 kuadrat. Gitu ya. X pangkat 2 per 3 kuadrat kan berarti X pangkat 4 per 3. Dikurangi Y pangkat 0 kuadrat alias 0. Jadi ini kalau disederhanakan berarti X pangkat 4 per 3 kali setengah X. Ini pangkat 1, ini pangkat 4 per 3. Jadi 3 per 3 ditambah 4 per 3. Sehingga menjadi X pangkat 7 per 3. Nah, supaya tidak meribet-ribeti integral berikutnya, setengahnya karena dia konstanta, boleh kita keluarkan di luar integral. Jadi setengahnya kita keluarkan di sini. Lalu ini kita integral terhadap X, berarti X-nya pangkatnya nambah 1 dari 7 per 3 ditambah 3 per 3. Sehingga menjadi 10 per 3, lalu dibagi 10 per 3, alias dikalikan 3 per 10. Kemudian dikalikan lagi setengah yang di luar ini. Jadi kita punya hasil integral ini adalah 3 per 20. Ini ya, kali X pangkat 10 per 3, tinggal 8-nya kita masukkan. Menggantikan X. Jadi hasilnya adalah 3 per 20 kali 8 pangkat 10 per 3. Ya. Nah, 8-nya kan bisa kita ganti menjadi pangkat 2 per 3 ya, supaya bisa kita coret dengan 3 di sini. Nah, ini kalau 3-nya dicoret, kan berarti kita punya 2 pangkat 10. Jadi, 2 pangkat 10 kali 3 per 20. Hasilnya adalah, kalau kita hitung pakai kalkulator, itu 153,6. Ini adalah massa total dari lamina ini. Ya, nanti masa ini kan kita gunakan untuk membagi di hitungan momen ya. Jadi momen inersia itu kan ini ya, fungsi kerapatannya kita kalikan Y kuadrat atau X kuadrat. Oke, sekarang berikutnya kita cari momen inersia terhadap X, yaitu Y kuadrat kali fungsi kerapatan. Y kuadrat kali XY berarti ya. Jadi X pangkat X kali Y pangkat 3. Begini. Kita integral terhadap Y dulu, berarti nanti Y-nya pangkat 4.
X-nya tetap. Jadi XY pangkat 4 dibagi 4. Nah, seperempatnya kita keluarkan. Karena dia konstanta kan bisa tidak kita ikut integral. Gitu ya. Nah, kemudian nilai Y-nya kita ganti dengan X pangkat 2/3. Jadi X kali X pangkat 2/3 pangkat 4. 2/3 pangkat 4 itu berarti 8/3. Ya, akan dikalikan ya. 8/3 dikalikan X pangkat 1. Jadi X pangkat 1 kali X pangkat 8/3. Yang pangkat 1 kan 3/3 ya. Jadi 11/3. Nah, X-nya, Y-nya sudah kita ganti sehingga fungsi ini hasilnya adalah X pangkat 11/3. Nah, ini kita integral terhadap X ditambah 1 berarti ditambah 3/3 menjadi 14/3 ini. Lalu dibagi dengan pangkat baru kan, dibagi 14/3. Artinya kan dikalikan 3/14. Kemudian seperempatnya dari mana? Dari ini, karena kan tadi kita keluarkan nih seperempat. Jadi kita kalikan lagi. Nah, jadi kita punya 3/4 kali 14 itu 56. Jadi 3/56. Sudah, kita masukkan X-nya ini 8. Jadi 8 pangkat 14/3. Kita kembalikan kayak tadi. 8-nya kita ganti 2/3. Jadi 2/3 pangkat 14/3. 3-nya kecoret jadi 2 pangkat 14. Dikalikan 3/56. Hasilnya 87,71. Ya. Ini momen inersia terhadap X. Demikian juga momen inersia terhadap Y. Berarti kita kalikan fungsi kerapatan dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat kali XY sama ya. Maaf, bukan. Ini X pangkat 3 kali Y. Berarti kalau kita integral terhadap Y, ini menjadi Y kuadrat per 2. Jadi X pangkat 3 Y kuadrat kali setengah. Setengahnya letakkan di luar. Pembatasnya dari 0 sampai X pangkat 2/3. Nah, Y kuadratnya kita ganti itu. Jadi X-nya boleh dikeluarkan dulu sebetulnya. X pangkat 3-nya keluar. Berarti Y kuadrat. Y-nya kita ganti X pangkat 2/3. X pangkat 2/3 pangkat 2. Jadi X pangkat 4/3. Gitu ya. X pangkat 4/3 dikalikan X pangkat 3. Jadi ini nih. X pangkat 3. Kemudian Y-nya kan X pangkat 2/3 kali 2 ya. Jadi 4/3. Nah, pangkat 3 kalau diubah menjadi bentuk per 3 kan jadi 9. Jadi 9 tambah 4, 13/3. Jadi ini X pangkat 9 plus 4/3. Nah, jadinya ini. X pangkat 13/3 kita integral terhadap X. Hasilnya adalah ditambah 1, berarti ditambah 3/3 menjadi X pangkat 16/3. Dikalikan 3/16. Lalu kalikan setengah. Yang tadi kita keluarkan tuh. Sehingga ini kalau dikalikan 3/32 ya. 3/32, kemudian X-nya diganti 8. Kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Pangkat 3-nya kecoret sama sini. Jadi 2 pangkat 16. Hasilnya ini. Sehingga momen inersia terhadap sumbu X adalah 877,1 ditambah 6144. Jadi 7021,71. Gitu ya. Itu momen inersia terhadap sumbu X. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, aman ya. Oke, berikutnya nah, contoh yang berikutnya misalnya kalau tadi momen inersia, sekarang kita mencari massa dan pusat massa dari lamina
yang berbentuk atau mempunyai rumus 2x min y plus 4 dengan kerapatan x min y. Pertama kan kita hitung masanya. Masa itu kan integral lipat 2 dari fungsi kerapatan. Jadi kita integral x min y. Sekarang tinggal mencari batas-batasnya. Seperti tadi, batasnya x-nya itu min 2 dari sampai 0, kemudian y-nya dari 2, 0 sampai 2x per 4. Dari mana? Sama kayak tadi. Jadi ini kita gambar kayak tadi ya. Bisa ya. Contoh 3. Kita cari titik potong fungsi Recording in progress. titik potong fungsi f x y, fungsi f dengan variabel x dan y, yaitu 2x min y plus 4 ya, di titik potong dengan sumbu x, maka y-nya 0 ya. Jadi ini y-nya 0 dan z-nya juga 0. Kan 0, y-nya 0. Nah, gini ya. Ini berarti 2x sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Kemudian titik potong dengan sumbu y. Berarti x-nya 0. Z-nya 0. Nah, berarti ini sekarang gantian ini yang y, ini yang 0. Jadi y-nya sama dengan 4. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kalau digambarkan kayak tadi, kita gambarkan begini. Ini pada bidang X, O, Y sebetulnya ya. Y-nya 4, sini. Lalu X-nya min 2, di sini sebetulnya. Nah, sana. Sini. Gini ya. Oke. Nah, tinggal kita mencari persamaan ini. Jadi kan ini persamaan garis. Saya potongkan dulu.
yang melalui dua titik, yaitu min 2,0 dan 0,4. Saya copy yang tadi ya biar nih kita masukkan Y satunya 0, ini 0, kemudian Y2-nya 4. Lalu yang ini X1-nya min 2, X2-nya 0. Ya. Jadi ini Y per 4, ini X plus 2 per 2. Kalau kita kalikan silang, kita peroleh persamaan 2Y sama dengan 4X plus 8. Ya. Jadi Y-nya sama dengan 2X, itu kita bagi 2 semua ya, 2X plus 4. Nah, jadi persamaan garisnya 2X plus 4. Jadi sekarang batas-batas integralnya ini X-nya dari 0 sampai min 2. Tapi kan karena min 2 lebih kecil ya, jadi ini min 2 sampai 0. Kemudian yang kedua, Y-nya dari 0 sampai 2X plus 4. Ini fungsi kerapatan. Fungsi kerapatannya adalah X min Y. X min Y. Nah, ini dx. Y. Udah. Nah, jadi kayak gini. Ya. Ini kenapa min 2, dari min 2 sampai 0, kemudian Y-nya dari 0 sampai 2X per 4, itu dari ini. Ya. Selanjutnya integralnya seperti ini. Jadi ini kita integral terhadap Y hasilnya X kali Y. Kemudian min Y kita integral terhadap Y hasilnya min setengah Y kuadrat. Kita masukkan dari batas pengganti Y-nya nanti dari 0 sampai 2X per 4. Berarti ini X kali Y-nya kita ganti 2X per 4. Dikurangi setengah. Ini 2X per 4 kuadrat. Lalu nanti dikurangi Y-nya 0. Kan berarti 0 semua ya. Jadi ini tidak ditulis. Nah ini kita sederhanakan berarti 2X kuadrat plus 4X min X. 2X kuadrat plus 4X, oh sorry, ini kalau dikuadratkan dulu ya, 4X kuadrat kali min setengah, jadi min 2X kuadrat, lalu ini dikalikan jadi 8, kali 2, 16, dibagi min setengah, jadi min 8X. Lalu 4 kuadrat, 16, dibagi 2, jadi min 8. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti ini habis, kemudian 4X dikurangi 8, jadi min 4X, lalu min 8. Nah, ini kita integral berarti min 2X kuadrat min 8X dari min 2 sampai 0. Hasilnya min 8. Ya. Nah, jadi kemudian kita hitung momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X adalah Y kali
Fungsi kerapatannya sama, kita integral seperti tadi. Kemudian momen terhadap sumbu Y juga sama, X kali fungsi kerapatan. Maaf. Ya, jadi ini kita integral, ya nanti dilanjutkan ya. Ini integralnya biasa. Nah, nanti kalau momennya sudah ketemu, tinggal dibagi dengan massa ini. Tinggal dibagi dengan ini. Nanti akan ketemu pusat massa. Pusat massa itu berarti X-nya dari MX dibagi M, kemudian Y-nya dari MY dibagi M. Gitu ya. Hmm. Nah, itu untuk yang penerapan kedua. Lalu kalau yang luas permukaan itu menghitungnya, rumusnya seperti ini. Jadi masih sama nih, kalau ada sebuah permukaan dengan persamaan Z dalam fungsi XY, kemudian yang proyeksinya adalah sebuah daerah tertutup pada bidang XY ya. Ini kan proyeksinya dari atas. Proyeksi G pada bidang XOY itu adalah daerah S ini. Nah, maka luas permukaan G ini kita tulis dengan, biasanya kalau luas itu pakai A dari, atau luas daerah dari G ya, kita integral dengan integral rapat 2. Nah, fungsinya adalah akar dari fungsi F yang diturunkan parsial terhadap X dikuadratkan. Ditambah F ini atau Z ya, Z ini diturunkan terhadap Y parsial, lalu dikuadratkan. Plus 1. Lalu dijumlah terus diakar. Seperti biasa pada daerah A berarti nanti kita cari batas X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Contohnya misalnya ada S itu yang berwarna biru ini merupakan proyeksi bidang G ini, diproyeksikan di sini ya. Ada garis X sama dengan 0, berarti ini. X sama dengan 0 itu berarti sumbu Y. Kemudian X sama dengan 1 berarti ini. Jadi bayangannya itu tergantung batas-batas yang ditentukan ya. Karena kan G itu kan sebetulnya seperempat ini nih, seperempat lingkaran ya, dia melengkung ke bawah itu masih masih fungsi permukaan. Tapi ketika batasnya ditentukan sampai X sama dengan 1, ya berarti bayangannya yang sampai sini proyeksinya, gitu ya. Jadi eh, kalau proyeksinya dibatasi pada garis X sama dengan 0, itu artinya sumbu Y, kemudian X sama dengan 1, berarti di sini, dan Y sama dengan 2, berarti ini. Nah, berarti proyeksinya berbentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang, batasnya sih sudah jelas ya. OX-nya berarti dari 0 sampai 1. Ini. Karena bentuknya persegi panjang. Y-nya dari 0 sampai 2. Ini. Nah, berarti tinggal kita mencari turunan parsial Z ini terhadap X sama turunan parsial Z terhadap Y. Jadi sekarang kita cari turunan parsialnya. Kalau fungsinya F itu adalah akar 4X min X kuadrat, berarti kan ini 4 min X kuadrat pangkat setengah. Jadi kalau diturunkan terhadap X, setengahnya turun ke depan, seperti ini. Lalu 4 min X kuadratnya tetap. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Dari setengah dikurangi 1 jadi min setengah. Saya tulis gini dulu. Gitu ya. Lalu karena ini turunannya terhadap X, berarti kita turunkan fungsi yang di bawah akar itu, turunkan terhadap X. 4 turunannya 0, min X kuadrat turunannya min 2X. Sudah, berarti ini setengah ini kan bisa kita coret dengan 2 di sini, jadi min 1, min 1X. Lalu 4 min X kuadrat pangkat min setengah, itu berarti akar tapi di bawah. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Sedangkan kalau kita turunkan terhadap Y, karena di sini tidak ada variabel Y, maka turunan parsial terhadap Y-nya 0. Sehingga kalau kita cari AG-nya atau luas permukaannya, itu nanti integralnya seperti ini. Akar dari fx dikuadratkan. Jadi ini kalau dikuadratkan, min x kuadrat, terus ini akarnya hilang ya. Jadi seperti ini.
kemudian 0 kuadrat, ini dari sini, FY kuadrat, 0 kuadrat plus 1. Ini nolnya tidak kita hitung, jadi X kuadrat per 4 min X kuadrat plus 1. Nah, satunya kita jadikan 4 min X kuadrat plus per 4 min X kuadrat. Untuk menyamakan sini ya. Jadi kan X kuadrat plus 4 min X kuadrat. Habis dong X kuadratnya tinggal 4. Nah, 4 per akar, 4 per 4 min X kuadrat itu kan sama dengan akar 4 per akar ini. Yang akar 4 kita bagi 2. Kita akar jadinya 2. Yang bagian bawah nggak bisa lepas ya. Udah, nanti ini batasnya tinggal diganti X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 2. Gitu ya. Demikian juga, nah jadi kayak gini. Ini kita integral terhadap Y, berarti karena ini variabelnya nggak ada Y-nya ya, hasilnya tinggal dikalikan Y. Nah, Y-nya kita ganti 0 sama 2. Ini diganti 2 dulu jadi 4, lalu kalau Y-nya diganti 0, kan berarti 0 ya. Jadi hasil integral terhadap Y-nya adalah 4 per ini. Kita integral sekali lagi terhadap X. Hasil integral 1 per 4 min X kuadrat. Ini tuh hasilnya adalah arcus sin X per 2. Ini ada di rumus integral. Nanti dibuka lagi rumus-rumus integralnya. Jadi hasilnya adalah 4 kali arcus sin X per 2. Nah, X-nya diganti 1, dikurangi X-nya diganti 0. Jadi arcus sin 0. Arcus sin 0 itu 0. Jadi ini pi per 2 per 0. Min 0. Nah, hasilnya tinggal ini. Jadi 4 per 6 pi atau 2 per 3 pi. Udah, sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, nanti yang contoh ketiga coba dilihat sendiri ya. Sama caranya. Ini sudah ada jawabannya semua. Saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Saya ada, ini enggak ya? Oh, enggak ada. Nanti saya beri tugas ya. Untuk latihan ya. Oke, jadi coretannya hanya saya berikan untuk yang tidak ada jawabannya di sini. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan hari ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa diterima dengan mudah dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua ya. Oke, saya kira saya cukupkan segini dulu pertemuan hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti saya beri contoh, bukan contoh ya, dua soal untuk tugas untuk kalian belajar. Karena kalau nggak ada tugas kalian tidak menyalin. Oke? Baik, terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu. Asri. Sama-sama.